Dulu sekali, jauh sebelum ada bintang, sebelum ada planet, bahkan sebelum ada waktu alam semesta belum ada, semuanya gelap gulita, tidak ada warna, tidak ada suara, tidak ada apapun tapi. Di tengah-tengah kegelapan yang begitu hening, tiba-tiba muncul satu titik kecil bercahaya. Titik cahaya itu sangat mungil, tapi ia bersinar lembut. Ia bukan bintang, bukan matahari, bukan lampu. Ia hanya cahaya kecil yang penasaran. Cahaya ini hidup, ia bisa merasa, ia bisa bertanya, siapa aku? Kenapa aku sendirian? Di mana aku berada? Cahaya kecil ini tidak punya nama, tapi karena dia bersinar seperti bintang, mari kita sebut dia, si bintang kecil. Si bintang kecil sangat ingin tahu. Ia memandang ke segala arah, tapi yang dilihatnya hanyalah kegelapan. Namun ia tidak takut, ia justru penasaran. Ia mulai bersinar lebih terang, makin terang, dan makin terang. Kalau aku bersinar lebih kuat, apa yang akan terjadi? Pikirnya, dan dari rasa penasaran itulah, semuanya dimulai. Petualangan terbesar sepanjang masa akan segera terjadi, petualangan tentang asal mula alam semesta. Ia bertanya-tanya, apakah di balik kegelapan ada dunia lain? Apakah aku sendirian selamanya? Ia berbisik, waktu belum ada, jadi ia tidak tahu sudah berapa lama ia melayang di sana. Kadang ia berputar-putar hanya untuk mengisi kekosongan, kadang ia menyanyikan lagu yang belum pernah dinyanyikan siapapun di lala. Aku titik cahaya yang kesepian. Nyanyinya, meski kesepian, ia tidak berhenti berharap. Mungkin suatu hari nanti akan ada teman, katanya. Ia membayangkan bintang-bintang kecil lain datang menari bersamanya. Ia membayangkan warna, suara, dan pelukan hangat. Tapi semua itu hanya impian. Hingga suatu saat, ia merasa tubuhnya bergetar. Seperti ada energi besar tumbuh di dalam dirinya. Ia takut, tapi juga penasaran. Dan itu membuatnya bersinar lebih terang lagi. Semakin terang, semakin besar. Dan dunia pun akan segera berubah selamanya. Si bintang kecil terus bersinar semakin terang. Cahayanya bergetar, berdenyut, dan seolah ingin meledak. Apa yang sedang terjadi padaku? Tanya si bintang kecil, gugup tapi juga semangat. Energi di dalam dirinya terus tumbuh, seperti ada sesuatu yang akan dilepaskan. Boom! Terjadilah ledakan terbesar sepanjang sejarah. Ledakan itu disebut Big Bang. Dalam sekejap, cahaya dan energi menyebar ke segala arah. Debu-debu kosmik, partikel-partikel kecil, dan gelombang cahaya meluncur cepat ke ruang yang baru terbentuk. Si bintang kecil sekarang bukan lagi sendirian, ia telah memulai segalanya di sekelilingnya. Partikel kecil mulai bergabung satu sama lain, mereka membentuk awan gas raksasa yang kelak akan menjadi bintang-bintang. Cahaya berkilauan di mana-mana. Alam semesta yang tadinya kosong kini mulai penuh warna. Ada merah, biru, ungu, dan emas yang menari di langit luas. Si bintang kecil merasa takjub, tapi sebenarnya ia hanya memulai proses panjang yang luar biasa. Petualangannya baru saja dimulai, dan kini alam semesta mulai membentuk dirinya sendiri. Ledakan itu bukan seperti kembang api biasa, itu adalah ledakan dari semua energi yang pernah ada. Sekaligus, warna-warni cahaya menari seperti pelangi yang meledak. Cahaya merah, ungu, biru, dan emas saling berkejaran di ruang kosong. Ada suara gemuruh yang sangat dalam, seperti nyanyian alam semesta. Aku tidak sendirian lagi, teriak si bintang kecil dengan gembira. Ia melihat bola-bola gas membentuk awan raksasa. Gas-gas itu berputar seperti pusaran air. Mereka saling tarik-menarik, membentuk bintang pertama. Bintang-bintang lain muncul, satu persatu. Ada bintang yang kecil dan hangat, ada yang besar dan sangat panas. Semua berputar dalam tarian kosmik. Si bintang kecil tersenyum, namun ia sadar, ledakan itu bukan akhir. Setelah Big Bang, partikel-partikel mulai membentuk awan gas yang sangat besar. Gas-gas ini mulai berkumpul karena gaya tarik yang disebut gravitasi. Mereka berputar dan memadat, hingga terbentuklah bintang pertama. Bintang-bintang muncul dalam kelompok besar yang disebut galaksi. Galaksi adalah rumah besar tempat tinggal jutaan, bahkan miliaran bintang. Ada galaksi spiral, galaksi elips, dan galaksi tak beraturan. Si bintang kecil kini terbang melintasi alam semesta. Ia melihat galaksi-galaksi tumbuh dan berkembang kuat, seperti taman cahaya. Katanya senang, di salah satu galaksi bernama Bima Sakti, banyak bintang muda mulai lahir. Ia bertemu dengan bintang tua yang bijak. Selamat datang di galaksi,
Anak muda, kata bintang tua sambil tersenyum. Aku sudah bersinar selama miliaran tahun. Lanjutnya, si bintang kecil terkesima. Miliaran tahun? Itu lama sekali. Iya, kata bintang tua, dan setiap bintang punya waktu hidupnya sendiri. Ada bintang biru yang besar dan panas, tapi hidupnya pendek. Ada bintang kuning seperti matahari, yang bersinar lebih lama. Dan ada juga bintang merah yang kecil, tapi awet sekali. Di tengah-tengah semua ini, galaksi terus berputar dan meluas. Awan debu dan gas membentuk bintang-bintang baru setiap saat. Si bintang kecil tersenyum lebar. Alam semesta itu seperti pesta cahaya. Ia menari di antara cahaya bintang, tertawa bersama komet dan asteroid. Ia juga melihat lubang hitam tempat misterius yang menyerap cahaya uas. Itu menyeramkan. Tapi keren juga. Katanya, alam semesta terus tumbuh, dan si bintang kecil tahu, masih banyak yang akan ia temukan. Di dalam salah satu galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti, ada bagian kecil yang sangat spesial. Di sanalah sebuah bintang kuning mulai terbentuk dari awan gas dan debu. Bintang ini akan menjadi pusat tata surya kita, namanya matahari. Di sekeliling matahari, partikel-partikel kecil mulai menempel satu sama lain. Mereka membentuk benda-benda yang lebih besar. Ada yang menjadi planet, bulan, asteroid, dan komet, dan begitulah tata surya terbentuk. Planet-planet pun mulai memperkenalkan diri. Aku Merkurius, planet terkecil dan paling dekat dengan matahari. Aku Venus, planet panas yang punya awan tebal. Hai, aku Bumi. Nanti kamu akan lihat, aku punya banyak kejutan. Aku Mars, si planet merah. Aku Jupiter, aku planet terbesar, dan aku punya banyak bulan. Aku Saturnus. Lihat cincinku, keren kan? Aku Uranus. Aku miring saat berputar. Dan aku Neptunus, planet yang paling jauh dari matahari. Planet-planet mengelilingi matahari dalam jalurnya masing-masing. Tata surya terlihat seperti tarian kosmik yang teratur dan indah. Si bintang kecil sangat senang melihat semua itu. Wow, setiap planet punya kepribadian sendiri. Katanya, ia tertarik pada planet biru bernama Bumi. Bumi terlihat berbeda dari yang lain. Ia punya warna biru dari lautan, putih dari awan, dan coklat dari tanah. Dan yang paling menakjubkan, Bumi tampaknya hidup. Aku ingin tahu lebih banyak tentang planet itu, kata si bintang kecil. Dan ia pun mendekat untuk melihat lebih dekat. Petualangan berikutnya pun dimulai. Di planet ketiga dari matahari, Bumi. Saat si bintang kecil mendekat ke Bumi, ia melihat sesuatu yang berbeda. Bumi berputar perlahan, diselimuti oleh awan putih yang indah. Ada lautan luas yang berkilau dan benua yang berwarna coklat dan hijau. Di masa awalnya, Bumi sangat panas, gunung-gunung meletus, dan langit penuh asap tebal. Tetapi kemudian hujan turun. Selama ribuan tahun, air mulai memenuhi cekungan di permukaan Bumi. Terbentuklah lautan pertama. Dan dari dalam lautan itu, muncullah kehidupan pertama, makhluk kecil yang sangat sederhana, bernama mikroba. Mereka tidak punya tangan atau kaki, tapi mereka hidup. Si bintang kecil kagum, makhluk hidup di planet ini? Tanyanya. Mikroba berkembang menjadi ganggang. Lalu muncul ubur-ubur, ikan, dan tumbuhan. Lama-kelamaan, hewan-hewan besar mulai muncul. Ada serangga raksasa dan dinosaurus yang menggetarkan tanah. Bumi menjadi sangat hidup dan penuh warna. Si bintang kecil melihat dinosaurus berjalan di padang rumput, berenang di sungai, dan terbang di langit. Wah, ini luar biasa, katanya. Tapi suatu hari, sebuah asteroid besar menghantam Bumi. Langit menjadi gelap, dinosaurus punah. Namun, kehidupan tidak berhenti. Mamalia kecil mulai tumbuh dan berkembang. Mereka berevolusi menjadi banyak jenis hewan, termasuk manusia. Manusia pertama hidup di gua, lalu mulai membuat api, berburu, dan bercocok tanam. Si bintang kecil menonton dari luar angkasa, penuh rasa heran. Bumi tidak hanya indah, tapi juga penuh kejutan. Katanya, ia melihat manusia mulai membangun rumah, kota, dan bahkan pesawat luar angkasa. Bumi menjadi tempat yang sangat istimewa, dan si bintang kecil sadar bahwa kehidupan adalah keajaiban terbesar alam semesta. Si bintang kecil senang banget kalau kamu klik tombol like dan subscribe. Karena dengan begitu, dia tahu kamu masih ingin mendengar cerita selanjutnya. Punya cerita lain? Tulis di komentar, ya. Siapa tahu, ceritamu jadi video berikutnya.
Sampai jumpa.